Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu di YouTube channel Infan Media. Semoga para pemirsa diberikan kesehatan dan keberkahan umur agar nanti bisa mempelajari salah satu konten yang ada di sini, yaitu pemrograman komputer. Dan masih bersama saya Muhammad Irfan. Silahkan subscribe dan like, komen di YouTube channel saya Irfan Media. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai pemrograman komputer. Apa sih pemrograman komputer? Kemudian untuk yang sesi ini lebih ke bagaimana cara kita untuk membuat flowchart. Apa itu flowchart? Dan bagaimana karakteristiknya nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Oke ya, kita mulai. Ini adalah tab awal mengenai konsep dasar pemrograman. Jadi ada program, ada pemrograman. Program itu merupakan himpunan instruksi yang dibuat oleh programmer. Jadi seperti kemarin ada Python, kita main di source code, itu adalah program. Dan pemrograman itu adalah suatu urutan perintah di komputer untuk mengerjakan sesuatu. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke sini. Jadi kita harus memahami masalah dulu, apa yang akan kita buat program, kemudian bagaimana tata bahasanya, dan nanti akan kita ekspresikan ke dalam source code yang nanti bisa menggunakan Pascal, COBOL, ataupun juga Python. Secara umum, ada 4 kelompok bahasa pemrograman, yaitu Object Oriented Language, yaitu bahasa yang berorientasi pada objek. Jadi source code yang telah dibuat oleh programmer tadi, ketika di run itu akan masuk ke objek tertentu, seperti flash yang paling gampang adalah flash. Flash itu adalah kita membuat program tertentu, dan juga nanti ketika kita tes movie maka akan muncul animasi ataupun objek yang bisa nampak, atau visual basic itu juga bisa. Kemudian high level language itu ada Pascal, termasuk nanti Python juga. Kemudian middle level itu ada bahasa C, dan juga low level itu assembly. Nah, mungkin teman-teman belum pernah belajar bahasa assembly, tapi nggak ada masalah. Selanjutnya, tipe pemrograman itu ada yang prosedural. Artinya, algoritma itu berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Berarti, algoritma itu adalah proses prosedural. Prosedural itu sendiri adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, contoh, misalkan Anda lapar dan mau makan. Anda punya masalah, yaitu lapar. Dan solusinya adalah makan. Di proses dari lapar ke kita mau makan, itu ada prosedur yang harus kita lewati. Nah, kita ambil piring dulu, ambil nasi, ambil lauk, ambil sendok ataupun cuci tangan, kemudian baru kita bisa makan. Misalkan seperti itu. Itu adalah prosedur. Oke, selanjutnya adalah pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur itu adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Prosedur ini
dapat saling memanggil ataupun juga dipanggil dari manapun dalam program dan dapat menggunakan parameter yang berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Nah, bahasa pemrograman terstruktur ini merupakan pemrograman yang mendukung abstraksi data, pengkodean terstruktur, dan juga kontrol dalam struktur. Nah, salah satunya adalah ada di Pascal. Nah, karena Pascal itu mungkin Anda pernah ya menggunakan Pascal, dan juga Python itu juga bisa terstruktur. Karena di sana ada algoritma yang memang harus terstruktur. Kalau nggak terstruktur, dia nggak bisa run secara benar. Selanjutnya adalah pemrograman modular. Pemrograman modular yaitu program dipecah-pecah ke dalam modul-modul, di mana setiap modul menunjukkan fungsi dan tugas yang tunggal. Dengan membagi masalah ke dalam modul-modul, maka masalah akan menjadi sederhana, sehingga program dapat lebih mudah disusun dan juga dipahami. Pemrograman modular ini diterapkan dengan menggunakan subroutine, yaitu sebuah kumpulan perintah yang melakukan tugas pemrosesan yang terbatas. Pemrograman ini banyak dimanfaatkan oleh bahasa pemrograman berbasis objek, ya, seperti Flash tadi, ataupun Visual Basic. Kita contoh Flash, ataupun bahkan bahasa PHP tadi ya. Kalau di web itu kan ada PHP. Di Flash ya ada Flashnya itu sendiri. Kalau Flash itu biasanya adalah bagian intro sendiri, bagian materi sendiri, bagian itu sendiri. Jadi nanti tinggal dipanggil ke dalam salah satu wadah, sehingga nanti akan muncul yang luar biasa bagus. Kalau Anda mengamati website itu juga sama, ada indeks. Indeks itu adalah kode ataupun satu program di mana dia adalah file yang dipanggil untuk di halaman awal biasanya. Tetapi biasanya di dalam index.php itu hanya ada ya sedikit saja tulisan atau program di sana. Karena apa? Dia memanggil banyak modul di sana. Oke. Kemudian pemrograman fungsional. Disebut bahasa pemrograman fungsional karena memang pada program seluruh kodenya berupa fungsi-fungsi. Bahasa pemrograman fungsional merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memerlukan proses komputasi sebagai evaluasi fungsi-fungsi matematika. Ini contohnya kurang begitu familiar mungkin. Nah, ada juga pemrograman visual, lebih ke ekspresi visual, grafik, gambar, icon, dan sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali, silakan nanti Anda baca dan juga ditambahi lewat pencarian di Google ataupun yang lain. Nah, ini ada pemrograman berorientasi pada objeknya juga. Ada intinya adalah nanti munculnya adalah suatu objek tertentu yang bisa itu sebagai interface pengguna. Ya seperti Java, kalau dulu Java luar biasa. Nah, ini adalah tahap pengembangan program. Dari mulai kemudian ada batasan masalah. Jadi sebetulnya sebelum ke batasan masalah itu kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Jadi dari mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian kita batasi. Kita bisa membuat programnya seperti apa, kebutuhan yang paling urgensi itu apa. Selanjutnya adalah pengembangan model. Nah, dari batasan masalah itu kemudian dikembangkan suatu model, selanjutnya adalah rancangan algoritma,
dari rancangan algoritma itu bisa dituangkan ke dalam pemrograman ataupun perbaikan algoritma kalaupun memang itu kurang baik. Sehingga nanti larinya kalau perbaikan algoritma adalah kembali melihat batasan masalah atau bahkan pengembangan modelnya tadi. Ketika masuk ke pemrograman, jelas di sana ada pengujian dulu. Kalau setelah pemrograman itu selesai dilakukan, maka harus ada pengujian. Ketika pengujian bisa kembali ke pemrograman ataupun juga kembali ke batasan masalah atau pengembangan model. Kalau memang itu sudah di-run selesai, maksudnya sudah sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita bayangkan, maka itu selesai. Nah, di sini adalah tipe dasar. Tipe dasar dari pemrograman. Ada tipe dasar numerik, itu adalah berupa angka. Ada integers, itu adalah bilangan bulat positif dan negatif. Ada substring, itu adalah tipe dari data integers yang terdiri dari urutan nilai-nilai integers. Nah, floating point real itu adalah tipe data real. Fixed point real itu adalah direpresentasikan dengan urutan digit yang mempunyai panjang tetap. Nah, itu adalah titik desimalnya. Dan ada banyak sekali, silakan nanti teman-teman cari. Nah, boolean itu adalah true false. Nah, oke ya. Jadi kita lanjut. Ini adalah model komputasi, suatu kumpulan dari nilai-nilai dan operasi-operasi. Ada model fungsional, yaitu perhitungan yang fungsional terdiri dari satu set nilai-nilai, fungsi, dan operasi aplikasi, fungsi dan komposisi fungsi. Kemudian ada logika, jelas ya hubungan yang logis di sana. Imperatif itu adalah dari suatu set nilai-nilai yang mencakup suatu status dan juga operasi tugas-tugas untuk modifikasi status tersebut. Nah, sintaks itu adalah aturan gramatikal dari suatu program. Jadi kemarin teman-teman sudah menuliskan kayak print dalam kurung tanda kutip tulisannya apa, Assalamualaikum. Nah, itu adalah sintaksnya. Nah, sintaks kalau di bahasa pemrograman itu unik karena ada titik koma, dan sebagainya. Dan itu sangat vital kalau jadi hanya kurang satu titik saja itu bisa menjadikan program kita error. Sehingga ketelitian dalam menuliskan sintaks itu menjadi sesuatu hal yang penting di sana. Kemudian semantik itu adalah arti dari program yang benar secara sintaks. Nah, jadi semantik itu lebih ke makna ya, makna. Kemudian pragmatis itu adalah derajat tingkat sukses dari suatu bahasa pemrograman. Itu adalah seperti visible atau enggaknya. Nah, prinsip-prinsip dasar desain bahasa pemrograman itu harus clarity, simple, dan unity. Jadi bahasa pemrograman itu harus menolong programmer untuk membuat ataupun mendesain program jauh sebelum programmer melakukan coding. Jadi harus mudah, sederhana, dan menjadi satu kesatuan. Orthogonality itu adalah menunjukkan pada suatu atribut yang dapat dikombinasikan dengan beragam fitur bahasa pemrograman. Dan juga kita harus memperhatikan aspek kewajaran untuk aplikasi. Mendukung abstraksi, kemudian untuk verifikasi program, dan juga lingkungan pemrograman. Nah, termasuk juga biaya penggunaan. Apakah terlalu mahal ataupun juga ini
low cost, dan sebagainya. Nah, ini masuk ke algoritma dan flowchart-nya. Nah, flowchart itu adalah prosedur ya, prosedur. Objektif setelah kita ini nanti akan mengerti tentang algoritma dan juga membuat flowchart. Nah, tahapan pembuatan program tadi sudah ya. Jadi kita mendefinisikan masalah dulu, kemudian menganalisis, mencakup tujuan, parameter, dan sebagainya, dan nanti kita tulis program. Nah, kita lanjut ke ini. Contoh, algoritma 1. Nah, ini adalah mengirim tugas pada teman. 1. Nah, ini kita buat per langkah-langkahnya. Jadi kalau kita mengirim surat pada teman, langkah-langkahnya adalah jelas ya, kita menulis surat di kertas. Kemudian ambil sampul, masukkan surat ke dalam sampul, tutup sampul, dan jika kita ingat alamat teman, maka tulis alamat. Jika tidak, kita lihat buku alamat, ataupun kita cari di Google Map, ataupun dan sebagainya. Tempel perangko, bawa ke kantor pos, selesai. Nah, selanjutnya ini adalah algoritma 2. Contohnya, apakah suatu bilangan merupakan ganjil atau genap? Masukkan sebuah bilangan sembarang. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah 2. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka itu adalah genap. Kalau 1, maka itu adalah ganjil. Itu adalah algoritma. Nah, untuk flowchart-nya itu adalah flowchart itu sendiri merupakan bagan-bagan yang merupakan arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart itu adalah cara penyajian dari suatu algoritma. Ada 2 macam flowchart. Ada sistem flowchart, itu adalah proses dalam sistem yang menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan. Sedangkan program flowchart itu adalah instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Contohnya ini adalah program flowchart. Ada start, mulai ya. Kemudian kita print judul. Kalau print judul maka ada data, bisa kita baca datanya. Kemudian apakah ini akhir file? Jadi ini adalah menunjukkan pilihan ya. Akhir file, ya, kalau iya maka selesai. Kalau tidak maka kode P. Nah, kalau iya maka print. Kalau tidak maka masuk ke sini. Seperti itu ya. Ya, ini adalah simbol-simbol flowchart. Ada flow direction symbol, simbol penghubung, kemudian ada processing symbol, simbol proses, ada input output symbol, simbol input output. Nah, ini adalah simbol-simbol flowchart-nya. Ini adalah terminator. Ini adalah untuk menunjukkan awal dan akhir suatu program. Kemudian ini adalah alurnya, jadi mengarah kemana. Kemudian ini adalah preparation-nya, proses inisialisasi ataupun pemberian harga awal. Ini adalah proses, yaitu proses perhitungan ataupun proses pengolahan data. Ini adalah input ataupun juga output. Ada juga pre-define proses, itu adalah menunjukkan subprogram. Kemudian ini adalah decision, yaitu pilihan ya. Jadi perbandingan pernyataan, ya atau tidak, dan sebagainya. Ini adalah konektornya. Jadi misalkan kita harus menghubungkan ke halaman yang berbeda, maka menggunakan ini. Kemudian ini adalah penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Nah, pembuatan flowchart. Tidak ada kaidah yang baku. Flowchart itu adalah gambaran hasil analisa. Flowchart itu bisa bervariasi.
antara satu program dengan program yang lain. Secara garis besar, flowchart itu ada input, proses, dan juga output. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan flowchart itu hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Sehingga dalam pembuatan flowchart itu harus mudah dan juga sederhana. Jangan terlalu bertele-tele. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan anak panah untuk memperjelas. Jadi alirannya jelas. Nah, kemudian suatu flowchart diawali dari satu titik dan diakhiri dengan satu titik juga, yaitu end ataupun selesai. Nah, contoh flowchart. Ini adalah misalkan kita membuat flowchart memesan burger ya. Nah, jadi kita datangi counter, kemudian order burgernya. Apakah ingin kentang? Nah, kalau iya, maka order kentang. Kemudian selesai, maka muncullah masuk ke apakah mau minum. Nah, kalau enggak mau kentang, lah ditawari juga apakah mau minum. Kalau iya, maka pesan minuman. Kalau enggak ya tidak. Maka muncullah pay kasir ataupun bayar di kasir. Itu adalah mungkin secara realistis mungkin ada lebih banyak ya pilihannya ya. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Selanjutnya, ini adalah contoh flowchart yang lain. Ini ada start, kemudian input bilangan, kemudian hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Nah, ini misalnya ini adalah di halaman yang berbeda. Oh, jadi ini adalah konektor kan tadi. Kemudian dihubungkan lagi di sini. Apakah sisa 0? Nah, kalau tidak, maka cetak ganjil. Kalau iya, maka cetak genap. Selesai. Nah, latihan buat Anda itu adalah buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan memasukkan berupa jari-jari. Yang kedua, buatlah flowchart dari algoritma pada soal nomor 1 di atas. Selanjutnya, buatlah algoritma untuk ngecek bilangan di antara 2 bilangan masukan, apakah sama ataukah lebih besar, atau salah satunya. Tampilkan hasilnya. Dan buatlah flowchart dari algoritma pada soal nomor 3. Oke, gitu. Semoga bermanfaat. Silahkan tulis resume di kolom komentar dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.